Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaifatul Jannah dengan nomor NIM 2377012167, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus Taima Ahlika Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul Teori Motivasi Belajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak dosen Imam At-Thohir Rahman MPT. Kenapa saya mengambil satu materi ini? Karena menurut saya materi ini sangat relevan bagi kehidupan mahasiswa, pelajar atau orang lain. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan dan motif tertentu. Nah, motivasi belajar ini sangat baik untuk mereka dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi yang saya ambil hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin penting dalam teori motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Yang kedua, teori-teori motivasi. Dan yang ketiga, jenis-jenis motivasi. Dan yang keempat, prinsip-prinsip motivasi belajar. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi motivasi belajar tersebut. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian motivasi belajar tersebut. Di sini saya mengambil dari salah satu tokoh dalam materi ini, yaitu Tajab 1994. Dia berpendapat bahwa motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar tersebut demi suatu tujuan. Jadi, menurut saya, pandangan saya, motivasi belajar itu yaitu penggerak psikis kita atau dorongan agar kita itu melakukan kegiatan belajar tersebut dengan optimal, dengan sepenuh jiwa, dengan kita melakukan tersebut dengan bersungguh-sungguh agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan atau tujuan kita bersama itu. Nah, kemudian kita memasuki poin yang kedua, yaitu teori-teori motivasi. Di sini yang pertama yaitu pendapat dari teori motivasi Abraham Maslow yang dari kebutuhan. Nah, di sini dalam teori itu ada beberapa poin, 5 juga. Yang pertama, nah, kebutuhan yang sangat perlu seseorang itu penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis itu apa? Yaitu kebutuhan pangan, papan, sandang. Nah, setiap manusia itu pasti akan yang pertama-tama itu akan memenuhi kebutuhan ini dulu, yaitu makan, tempat tinggal, dan pakaian. Nah, setelah ini terpenuhi, maka bertingkat lagi ke yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Nah, pasti kita kalau tidak ada keamanan atau keselamatan terjamin di atas diri kita, pasti kita kemana-mana akan merasa khawatir, takut. Jadi kita itu butuh namanya kayak keselamatan atas diri kita, jaminan atas keselamatan dari hal-hal yang misalnya dari fisik atau mungkin mental, kejiwaan kita. Jadi setelah kebutuhan pangan fisiologis tadi, keduanya yaitu kebutuhan rasa aman. Yang ketiga yaitu kebutuhan cinta kasih sayang, karena setiap manusia itu memiliki rasa ingin dicintai dan mencintai. Jadi kita harus saling menyayangi dan mengasihi sesama makhluk hidup atau makhluk sosial yang lainnya. Nah, setelah 3 ini terpenuhi, maka individu itu tersebut akan berusaha memenuhi tingkatan yang berikutnya, yaitu tingkatan penghargaan, kebutuhan penghargaan. Kita kan makhluk sosial, kita ingin dihargai, ingin dipuja, ingin diakui akan prestasi dan keberadaan kita. Setelah 4 tadi sudah terpenuhi, maka manusia itu akan berusaha memenuhi tingkatan yang paling tinggi ini sendiri. Tidak semua manusia bisa mencapai tingkatan ini, karena mereka itu pasti gagal dalam tingkatan kebutuhan yang 4 tadi. Nah, yang tingkatan yang paling tinggi ini adalah aktualisasi diri, yaitu ketika manusia itu sudah merasa puas
dari kebutuhan yang keempat tadi, dia akan berusaha mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi lebih mengembangkan atau lebih meningkatkan lagi hasil dari pencapaiannya tersebut. Kemudian dari Harburg, dia mempunyai teori dua faktor. Yang pertama itu adalah intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Nah, intrinsik itu apa? Intrinsik itu adalah motivasi atau dorongan dari dirinya sendiri, dari dalam diri individu tersebut, tanpa adanya dorongan dari luar, seperti entah itu dari teman atau dari keluarga atau tekanan atau rasa dia ingin dipuji seperti itu, tidak. Tapi intrinsik itu lebih kepada dirinya itu ingin ahli, ingin bisa dalam hal tersebut. Jadi keinginannya pure dari dalam hatinya dirinya sendiri. Nah, sebaliknya dengan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu adanya motivasi tersebut karena dorongan dari orang tua, lingkungan, tekanan, ataupun dia ingin dipuji, ingin selalu nomor satu, ingin selalu menjadi yang terdepan, karena kalau dia menjadi yang terbelakang dia akan terabaikan. Seperti itu kan adalah motivasi dari dorongan dari orang lain, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi itu ada motivasi yang dilihat dari dasar pembentukannya, entah itu dari bawaannya atau dari motif yang telah dia pelajari. Kemudian yang terakhir itu adalah motivasi positif dan negatif. Positif itu adalah kebutuhan penghargaan. Ketika dia telah mencapai sesuatu hal, dia diberi penghargaan, maka dia lebih termotivasi karena dia mendapatkan penghargaan. Nah, yang berikutnya negatif tersebut karena dia itu salah atau tidak mendapatkan juara, maka dia mendapatkan hukuman. Nah, dari hukuman tersebut ada sebagian besar siswa itu menangkap hukuman tersebut sebagai motivasi pada dirinya sendiri agar mampu mengejar keterlambatan atau memperbaiki kesalahan tersebut. Dan berikutnya poin yang keempat yaitu prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar siswa. Dan yang kedua, motivasi intrinsik itu lebih utama daripada ekstrinsik karena yang saya jelaskan tadi. Karena kalau intrinsik kan itu pasti dari dalam dirinya siswa tersebut, itu pasti akan lebih mengena, akan lebih tertancap dalam otaknya siswa tersebut karena tidak ada tekanan, karena dia rela dan ikhlas dalam menjalankan tersebut. Dan yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih daripada hukuman. Jadi pujian itu lebih utama daripada hukuman, karena kan kalau hukuman itu pasti respon dari siswanya itu berbeda-beda, jadi lebih baik pujian daripada hukuman, seperti itu. Seperti yang dijelaskan dalam teori behavioristik, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dan kelima, motivasi dapat memupuk atau membangun optimisme dalam belajar. Jadi motivasi itu agar siswa itu optimis dalam belajar, seperti itu. Dan yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Jadi motivasi membuat siswa itu giat belajar dan ujung-ujungnya dia akan mendapatkan prestasi dalam hidupnya, dalam hasil dari belajar tersebut. Dan di sini poin yang terakhir yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama sebagai pendorong perbuatan. Jadi motivasi belajar itu agar mendorong kita melakukan suatu tindakan tersebut. Yang kedua sebagai penggerak perbuatan. Jadi penggerak itu dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik, itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik, seperti itu. Dan yang terakhir sebagai pengaruh perbuatan. Tujuan belajar sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar, seperti itu. Nah, kesimpulan dari ini dari teori motivasi belajar yaitu kita itu harus semangat dalam belajar, dalam mencapai tujuan kita. Apabila kita loyo, apabila kita tidak mempunyai motivasi, kita cari motivasi tersebut, kita harus lebih
memotivasi diri kita sendiri. Apabila tidak ada motivasi dari orang lain, maka kita harus memotivasi diri kita sendiri agar kita itu hidup untuk apa? Kita hidup untuk itu tujuannya untuk apa? Kita harus semangat dalam hal tersebut. Itu juga termasuk motivasi. Nah, motivasi tersebut masuk kepada motivasi intrinsik. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.